Di Korea Selatan dengan opa-opa yang ganteng dan bikin cewek tergila-gila, gila deh cakep banget orang ini itu udah biasa. Di video kali ini akan aku bahas kasus yang mencengangkan dan gila banget. Dimana di tahun 2004 di Korea Selatan digemparkan dengan seorang psikopat yang kejam luar biasa. Dimana dia membunuh lebih dari 20 korban dengan cara yang sadis. Dia membunuh korban dengan menggunakan palu, kemudian memukul kepala korban sampai tulang tengkoraknya ini hancur. Beberapa korban yang dibunuh kebanyakan berasal dari kalangan atas, karena ternyata pelaku ini punya masa lalu yang sangat tidak menyenangkan yang berkaitan dengan orang kaya. Dan bukan hanya orang kaya yang dibunuh, dia juga membunuh para wanita pekerja seks komersial. Apa yang terjadi dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus yang mengerikan ini? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Seperti pelaku kejahatan lainnya, entah pembunuhan atau apapun itu, selalu memiliki masa lalu yang kelam. Pria psikopat ini bernama Yoo Yong Chol. Dia kelahiran tanggal 18 April tahun 1970 di Mapo, Seoul, Korea Selatan. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu yang membuatnya dibully sejak kecil oleh teman-temannya. Karena dia sering kali terlihat menggunakan pakaian yang kusam, robek, ataupun kucel ya kalau bisa dibilang saat ini. Hinaan dan pembulian yang dia terima membuat dia menyimpan kebencian tersendiri terhadap orang kaya yang menghinanya. Dan hal itu membuat mentalnya menjadi terganggu. Sebelum ditangkap sebagai seorang pembunuh berantai, Yoo Yong Chol memiliki kasus kejahatan yang banyak banget teman-teman. Kejahatan pertama kali yang dilakukan adalah pencurian di supermarket. Karena ini pertama kali dan yang dicuri itu bukan barang yang berharga sehingga dia dilepaskan oleh polisi. Berselang beberapa saat kemudian dia melakukan kejahatannya lagi, di mana dia mencuri lagi dan dihukum 10 bulan di penjara. Bukannya bertobat, 2 tahun kemudian dia nyuri lagi, ditangkap lagi dan dihukum selama 8 bulan. 2 tahun kemudian dia ngelakuin kejahatan lagi dan malah ini kejahatannya di-upgrade atau naik ke level selanjutnya. Kejahatan yang dilakukan adalah melakukan jual beli video adegan anak-anak di bawah umur. Adegan ya bisa kamu bayangkan kepada pedofil. Lagi-lagi bukannya bertobat lagi, dia ngelakuin kejahatan dengan level yang lebih lagi. Dia melakukan pencurian dan juga pemalsuan dokumen serta identitas. Padahal pas ngelakuin kejahatan-kejahatan ini, Yoo Yong Chol sudah punya anak dan istri. Jadi bukannya malah mengurus anak dan istrinya, dia malah melakukan kejahatan dan bolak-balik masuk penjara. Namun di sini bukannya menceraikan suaminya, tapi istrinya memilih untuk masih setia dan menunggu serta berharap suaminya untuk berubah. Dan di sini jebakannya, kebanyakan orang itu tanpa sadar menyakiti dirinya dengan cara berharap ke suatu hal yang gak jelas atau gak pasti. Seperti di kasus ini, udah jelas-jelas Yoo Yong Chol itu melakukan kejahatan yang banyak luar biasa, tapi mempertahankannya dan berharap dia berubah, itu kayak sia-sia dan malah justru bisa menyakiti diri sendiri. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lain. Misalnya kasus-kasus lain udah jelas-jelas punya pasangan yang buruk, tapi dipertahankan karena enggak kok dia pasti nanti akan berubah. Tapi apa kenyataannya? Berubah tapi jadi lebih buruk. Nah, hal itu juga terjadi di Yoo Yong Chol. Selanjutnya, dia bukannya bertobat lagi tapi malah mengupgrade lebih-lebih lagi kejahatannya. Dimana di tahun 2000 dia memerkosa seorang gadis berusia 15 tahun dan dipenjara gara-gara itu. Nah, karena ini istrinya akhirnya baru sadar teman-teman dan dia memilih untuk menceraikan suaminya. Atas kasus pemerkosaan gadis usia 15 tahun itu, Yoo Yong Chol dipenjara selama 3 tahun 6 bulan. Dia dilepaskan, bukannya bertobat, dia malah lagi-lagi melakukan kejahatan, mencuri di daerah Gangnam. Jadi di daerah Gangnam ini adalah daerah-daerah orang-orang kaya, teman-teman. Dan di Gangnam bukan pencurian saja yang dilakukan, tapi dia juga membunuh pemilik rumah itu. Jadi pas masuk ke dalam rumah, yang pertama kali dijumpai adalah istri dari profesor itu. Lalu Yong Chol memutuskan untuk membunuhnya dengan cara memukuli korban dengan palu yang dia bawa. Dengan cara yang sadis luar biasa, dia pukuli kepala korban sampai tulang tengkoraknya itu hancur. Dan ternyata yang dibunuh bukan cuma satu orang. Di dalam rumah itu ada suami korban atau profesor yang aku sebutkan tadi. Lalu tanpa babi bu, dia akhirnya membunuh profesor itu juga. Kasus ini sempat menghebohkan karena yang dia bunuh adalah seorang profesor dari universitas terkenal. Tapi karena jejaknya tidak diketahui, akhirnya pembunuhan ini belum terungkap. 2 minggu kemudian dia melakukan pembunuhan lagi dan lagi-lagi
orang kaya yang menjadi sasarannya. Pembunuhan semacam ini terus dilakukan oleh Yongchul dengan sasaran yang sama, yaitu orang-orang kalangan atas. Dan satu yang perlu diketahui, ketika Yongchul membunuh, dia selalu menggunakan jas hujan warna kuning dan palu yang dia bawa. Makanya dia disebut sebagai raincoat killer. Dan selanjutnya Yongchul terus melakukan aksi psikopatnya. Saat ini dia nggak lagi milih siapa korbannya, asalkan dia pengen membunuh, dia memilih korban secara random. Ada satu korban yang dia bunuh, yaitu pedagang kaki lima, dengan cara setelah dibunuh dimasukkan ke dalam mobil dan mobilnya dibakar sama dia. Selanjutnya Yongchul melampiaskan hasrat membunuhnya dengan cara memesan PSK. Dia memesan pekerja seks komersial bukan untuk dipakai jasanya, tapi untuk dia bunuh. Nah, dari sinilah awal mula kecurigaan polisi terhadap Yongchul, di mana hilangnya 7 orang pekerja seks komersial ini. Riwayat panggilan terakhirnya adalah Yongchul yang pesan. Hingga kemudian Yongchul ditangkap oleh polisi dan dia tidak bisa mengelak karena sudah ada bukti, dan karena dia tidak bisa mengelak, akhirnya dia mengakui semua kejahatannya, di mana beberapa pembunuhan berantai terhadap orang-orang kaya yang belum terungkap tadi, dialah pelakunya. Dan yang lebih seremnya lagi, Yongchul mengakui bukan hanya membunuh yang dia lakukan, tapi dia juga makan hati korban. Hati di sini maksudnya organ tubuh ya teman-teman, jadi bukan makan hati, jengkel dan semacamnya, tapi real hati manusia, organ tubuh manusia dia makan. Dan yang lebih jengkel lagi, ketika diinterogasi, dia sempat minta maaf kepada keluarga korban yang dia bunuh. Tapi dia bilang akan tetap terus membunuh sekalipun dia terbukti sudah membunuh beberapa orang. Yongchul juga bilang tidak seharusnya wanita itu menjadi pekerja seks komersial. Dan dia bilang juga seharusnya orang kaya itu tahu bagaimana cara bersikap. Jadi motif dari Yongchul melakukan pembunuhan di awal ini disebabkan karena kebencian yang dia punya terhadap orang kaya yang ngebully dia di masa lalu. Jadi rasa sakit yang dia rasakan ini membuat dia marah karena rasa sakitnya tidak disembuhkan. Nah, ini pelajarannya teman-teman. Jangan pernah kita merendahkan siapapun karena kita tidak punya hak atas hal itu. Yang berhak untuk menilai seseorang, derajat seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah aja yang punya kita dan punya dunia itu tidak melihat dari penampilan, kekuasaan, atau apapun. Karena apapun yang ada pada tubuh kita, itu bukan kita yang punya. Ini hanya titipan belaka. Jadi bukannya nggak tahu diri ya kalau kita ngerasa sombong dan bisa ngerendahin orang lain. Karena apa yang ada di kita pun bukan punya kita. Dan bukan hanya itu, akibat yang ditimbulkan ini berbahaya. Kita nggak tahu apa yang kita katakan ini akan menyakiti hati orang ataupun gimana, yang akhirnya menimbulkan tindakan kejahatan yang luar biasa. Dan pelajaran yang lain adalah buat kamu yang pernah merasa direndahkan, buat kamu yang pernah merasa dihina dan semacamnya, sembuhkan lukamu, sembuhkan rasa sakitmu. Karena membalas dengan kebencian, membalas amarah itu dengan sebuah tindakan balas dendam, itu gak akan menyembuhkan apapun, malah justru membuat kamu merasa semakin menderita. Seperti yang dialami oleh Yongchul ini, sekalipun dia ngerasa puas membunuh orang dan semacamnya, pasti ada penderitaan tertentu dalam hatinya yang susah untuk dijelasin. Dan dia berakhir hidupnya seperti apa? Dia dihukum mati di sana. Pada akhirnya dia dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Jadi seperti itu teman-teman. Sampai jumpa in another story bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.